Ponselku bergetar tepat saat aku sedang menandatangani buku jemputan Fatih di TPA sore itu. Waktu maghrib sebentar lagi tiba, dan langit Jakarta sudah mulai meredup, dihiasi lampu-lampu gedung yang mulai menyala satu persatu. Aku melirik layar, mengira akan ada pesan rutin dari Mas Bima, suamiku, menanyakan mau makan malam apa. Namun yang tertera di layar membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Aku pindah ke Turki sama Rania. Semua tabungan kita sudah aku pindahkan ke rekening pribadiku. Selamat berjuang bayar sewa apartemen. Jemariku membeku di tengah goresan tanda tangan. Fatih, putra kecilku yang berusia 4 tahun, menarik-narik ujung gamisku. Sama sekali tidak menyadari bahwa dunia kami baru saja hancur berkeping-keping. Bunda, hari ini bawa biskuit dinosaurus, kan? Suaranya yang polos terdengar riang. Aku memaksakan seulas senyum, menyelesaikan tanda tangan dengan tangan yang gemetar hebat, lalu mengetik balasan singkat sementara otakku menjerit tak percaya. Baik, terima kasih infonya. 3 kata dingin yang menjadi topeng badai emosi yang mengancam akan menelanku bulat-bulat. Rania, asisten pribadinya. Tabungan kami, hasil kerja keras, dan penghematan selama 8 tahun pernikahan, lenyap begitu saja. Sewa apartemen kami di Jakarta Selatan akan jatuh tempo 3 hari lagi. Namaku Aisyah Nareswari, usia 37 tahun, ibu dari Fatih, dan tampaknya sebentar lagi akan menjadi mantan istri dari Bima Wicaksono, pria yang baru saja mencampakkan kami dengan kekejaman sebuah pesan singkat. Yang kuinginkan dalam hidup ini sebenarnya sangat sederhana. Ketenangan untuk Fatih, martabat kemandirian finansial, dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang tidak terus-menerus dirusak oleh keputusan impulsif Mas Bima. Namun kini, yang berdiri di hadapanku adalah krisis bertahan hidup yang paling mendasar. Bagaimana caranya agar kami tidak terusir dari rumah saat isi rekening kami telah dijarah habis? Ayah mana, Bun? Tanya Fatih saat kami berjalan menuju mobil, tangan mungilnya menggenggam erat jemariku. Ayah jadi masakin nasi goreng malam ini. Ayah lagi dinas luar kota, sayang, jawabku. Kebohongan pertama dari rentetan kebohongan lain yang mungkin harus kubangun dengan hati-hati. Malam ini kita beli martabak manis kesukaan Fatih saja. Ya. Sesampainya di apartemen, aku menyalakan kartun favorit Fatih di televisi, lalu segera menelepon bank dengan napas tersengal. Petugas layanan pelanggan yang sopan di seberang telepon mengonfirmasi ketakutan terbesarku. Mas Bima memang telah mentransfer seluruh saldo, 477.310.000 tuh, dari rekening tabungan bersama kami ke rekening atas nama pribadinya. Karena rekening itu adalah rekening gabungan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di mata sistem perbankan, itu bukanlah sebuah pencurian. Dengan harapan yang tersisa, aku membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa rekening gaji kami, berharap Mas Bima melewatkan dana sehari-hari itu. Saldo yang tertera, 3.407.100. Sementara sewa apartemen kami sebesar 22.000 ribu. Saat kenyataan pahit itu menampar kesadaranku, ponselku kembali berdering. Nama Ibu Laras, Ibunda Mas Bima, tertera di layar. Aisyah, apa yang sudah kamu lakukan? Hardiknya tanpa basa-basi begitu telepon kuangkat. Aku berusaha mencerna kata-katanya. Apa maksud ibu? Bima baru saja bilang dia pindah ke Turki. Dia mengosongkan semua rekening kami. Jangan bohong kamu, bentaknya tajam. Bima sudah menunjukkan pesan-pesanmu. Kamu mengancam tidak akan membiarkan dia bertemu Fatih, kecuali dia memberimu uang nafkah yang lebih besar. Ibu tidak pernah membesarkan anak laki-laki seperti itu. Dia tidak akan bisa kamu peras. Seraya Ibu Laras melanjutkan rentetan tuduhannya. Sebuah kesadaran yang memuakan mulai merayap di benakku. Mas Bima tidak hanya meninggalkan kami. Dia sedang aktif menciptakan sebuah skenario fitnah, di mana akulah penjahatnya. Dan berdasarkan keyakinan dalam suara ibunya, Ibu Laras mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut putranya. Ini bukan lagi sekadar perjuangan untuk bertahan hidup.
Ini adalah perjuangan untuk kebenaran, untuk keadilan, dan untuk masa depan anakku. Ini adalah pertarungan untuk membersihkan nama baikku. Aku dan Bima bertemu 9 tahun lalu di sebuah seminar marketing di Bandung. Saat itu, aku masih menjadi editor junior di sebuah penerbit besar di Jakarta, sementara dia bekerja di bagian pemasaran untuk perusahaan kompetitor. Dia mendekatiku dengan pesona dan intensitas yang sama, yang pada awalnya membuatnya begitu sukses dalam karirnya. Bukan dengan bunga atau coklat, tapi dengan perhatian-perhatian kecil yang terasa begitu tulus. Dia akan mengirimiku kutipan dari buku-buku yang kusukai, mengajakku makan di warung sate favoritnya yang tersembunyi di gang sempit, dan selalu mendengarkan setiap ceritaku dengan saksama. Dia membuatku merasa menjadi satu-satunya perempuan di dunia. Dalam waktu 6 bulan, kami melangsungkan akad nikah di sebuah masjid kecil di Jakarta, disaksikan oleh keluarga dekat. Sederhana, namun terasa begitu sakral dan penuh harapan. Tahun-tahun pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi. Kami pindah ke apartemen yang lebih besar di Jakarta Selatan karena aku mendapat promosi menjadi editor senior dan Bima dengan mudahnya mendapatkan posisi manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Kami membeli mobil pertama kami dengan mencicil, sesekali berlibur ke Bali atau Lombok, dan merencanakan masa depan kami dengan penuh semangat. Setiap malam Jumat, kami rutin membaca surat Al-Kahfi bersama, dan setiap gajian, kami selalu menyisihkan sebagian untuk sedekah. Lalu, 4 tahun lalu, Fatih lahir. Kelahirannya membawa kebahagiaan yang tak terkira, dan kami pun sepakat bahwa aku akan mengambil jeda dari pekerjaanku untuk fokus membesarkannya. Aku beralih menjadi editor lepas, bekerja dari rumah menyesuaikan dengan jadwal tidur, dan bermain Fatih. Mas Bima yang akan menjadi tulang punggung keluarga. Pergeseran dinamika keuangan inilah yang secara perlahan mengubah segalanya. Mulai muncul pengeluaran-pengeluaran kecil di tagihan kartu kredit kami yang tidak bisa dijelaskannya. Mungkin untuk bensin atau tol, sayang, aku lupa. Begitu jawabnya setiap kali kutanya. Dia mulai sering pulang larut, beralasan harus lembur untuk menutupi pendapatanmu yang berkurang. Ibu Laras, ibunya, yang sejak awal sepertinya selalu menganggapku tidak sepadan untuk putranya, menjadi semakin sering campur tangan dalam urusan rumah tangga kami. Ia sering datang tanpa memberitahu terlebih dahulu, mengkritik caraku mengurus Fatih. Fatih itu jangan terlalu dimanja, Aisyah, katanya suatu sore sambil mengamati Fatih yang sedang bermain. Anak laki-laki itu harus tegas didiknya, biar tidak jadi anak mami. Kamu ini terlalu lembek. Sementara itu, Mas Bima hanya diam, tak pernah membelaku. 2 tahun lalu, kami menjual apartemen pertama kami. Mas Bima meyakinkanku bahwa kita bisa menggunakan uangnya untuk berinvestasi pada bisnis kedai kopi kekinian milik temannya. Prospeknya bagus sekali ya, Yang. Dalam setahun modal, kita bisa kembali, bujuknya. Investasi itu gagal total dalam 8 bulan. Tetapi penjelasan Mas Bima tentang pasar yang sedang lesu dan persaingan yang ketat terdengar cukup masuk akal saat itu. Ketika aku menyarankan untuk kembali bekerja kantoran, dia menolaknya dengan halus. Tidak perlu, sayang. Fatih masih butuh kamu di rumah. Percaya saja sama ayah, semua aman terkendali. Dan aku percaya padanya, meskipun keraguan sesekali muncul. Seperti ketika aku menemukan struk makan malam untuk 2 orang di sebuah restoran mahal di kantong kemejanya. Pada malam di mana dia mengaku sedang rapat sampai larut. Atau ketika dia menjadi sangat defensif soal ponselnya, selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah dan menerima telepon sambil berjalan menjauh ke balkon. Setiap kali aku mencoba bertanya, penjelasannya selalu terdengar cukup logis untuk memadamkan kecurigaanku. 3 bulan lalu, Mas Bima mengumumkan bahwa dia mendapat tawaran promosi yang mengharuskannya sesekali melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kenaikan gajinya akan membantu kami membangun kembali tabungan, jelasnya. Sekitar waktu yang sama, dia menyebut nama Rania, asisten administrasi baru
yang katanya luar biasa efisien dalam mengatur jadwalnya. Minggu lalu, aku menemukan sebuah buku panduan wisata Istanbul tersembunyi di laci mejanya. Ketika kutanya, dia tertawa dan menganggapnya angin lalu. Kantor mungkin mau buka cabang di Eropa. Ini cuma riset awal-awal saja. Aku menerima penjelasannya, mengabaikan getar samar dalam suaranya, dan caranya menghindari tatapan mataku. Buku panduan wisata itu seharusnya menjadi peringatan terakhir bagiku. Sebaliknya, itu hanya menjadi satu lagi tanda bahaya yang kupilih untuk tidak kulihat dengan jelas, sampai semuanya sudah terlambat. Keesokan harinya, setelah mengantar Fatih ke TPA dengan senyum yang terasa seperti topeng timah di wajahku, aku langsung memesan ojek online menuju kantor Mas Bima di kawasan Sudirman. Aku harus menemuinya. Aku harus mendengar semua ini langsung dari mulutnya. Pasti ada kesalahpahaman. Bima yang kunikahi bukanlah seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Dia mungkin impulsif, tapi tidak sejahat ini. Gedung pencakar langit itu menjulang angkuh, tampak dingin dan tak acuh pada kekalutan hatiku. Begitu aku melangkah masuk ke lobi yang dilapisi marmer mengilap, resepsionis yang biasanya menyapaku ramah, kini menatapku dengan ekspresi canggung. "Selamat pagi, Mbak. Mau bertemu dengan Pak Bima," kataku, berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. Wanita muda berhijab itu tampak salah tingkah. "Maaf Ibu Aisyah, tapi Pak Bima sudah tidak bekerja di sini lagi. Beliau sudah resign minggu lalu." Minggu lalu, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tidak mungkin, Senin kemarin dia masih ke kantor. Dia memain-mainkan pulpen di tangannya, menghindari tatapanku. "Saya sebetulnya tidak boleh membahas urusan karyawan, Bu. Tapi surat pengunduran dirinya sudah diajukan 2 minggu yang lalu. Kemarin adalah hari terakhir beliau." 2 minggu. Jadi saat aku masih sibuk merencanakan menu makan malam dan mendaftarkan Fatih ke TK, Mas Bima sedang merancang pelariannya. Resepsionis itu terus menunduk saat aku mengucapkan terima kasih dan berjalan gontai menuju lift. Di dalam parkiran yang pengap, aku menelepon Reza, sahabat terdekat Mas Bima sejak kuliah. "Halo Syah," jawabnya hati-hati. "Gimana kabar? Kamu baik-baik aja?" Nada suaranya sudah menjawab segalanya. "Kamu tahu, Za," kataku. Kesadaran itu menghantamku seperti gelombang pasang. "Kamu tahu dia berencana pergi." Keheningan Reza di seberang telepon menjadi konfirmasi, sebelum dia akhirnya bicara. "Dia minta aku janji, nggak bilang apa-apa, Syah. Katanya dia butuh memulai lembaran baru yang bersih." "Lembaran baru yang bersih dengan meninggalkan anaknya?" Suaraku meninggi, tak peduli lagi pada usaha untuk tetap tenang. Meninggalkan pernikahan 8 tahun begitu saja. "Dengar Syah, maaf. Aku sudah bilang ke dia kalau caranya ini salah. Tapi Rania bikin dia bahagia. Dia bilang kamu dan Fatih akan lebih baik tanpanya, daripada dia terus-terusan di sini tapi nggak bahagia." Rania bikin dia bahagia. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Aku tahu hubungan mereka bukan sekadar profesional, tapi mendengar konfirmasi dari seorang sahabat mengubah kecurigaan menjadi penghinaan yang nyata. "Dia cerita ke kamu kalau dia menguras habis rekening tabungan kami?" tanyaku dengan suara serak. Keheningan Reza sekali lagi berbicara lebih keras dari kata-kata. "Astagfirullah Syah, aku nggak tahu dia bakal senekat itu. Sumpah, itu keterlaluan banget." Setelah menutup telepon, aku hanya bisa duduk terdiam di dalam mobil. Seluruh pengkhianatan Mas Bima kini terbentang jelas di hadapanku. Ini bukan keputusan impulsif atau khilaf sesaat. Ini adalah sebuah pelarian yang direncanakan dengan sangat teliti. Sementara dia masih memainkan perannya sebagai suami dan ayah yang setia di rumah. Ketika aku tiba di apartemen, sebuah amplop coklat resmi dari kurir pengadilan agama menungguku di atas meja. Di dalamnya ada surat panggilan sidang untuk gugatan cerai talak yang diajukan oleh Mas Bima seminggu yang lalu dengan alasan percekcokan yang terus-menerus.
Dokumen itu mencantumkan alamat barunya di Istanbul dan sebuah pernyataan bahwa ia melepaskan seluruh hak asuh dan kewajiban atas Fatih kepada ibunya, tanpa ada tuntutan hak bertemu atau menginap. Dia secara hukum menelantarkan Fatih, sementara pada saat yang sama dia memutarbalikkan fakta pada ibunya, seolah akulah yang menghalanginya. Terlampir secarik nota dari pengacaranya. Bapak Bima mengindikasikan bahwa ibu memiliki dana simpanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu selama masa transisi ini. Beliau tidak akan memberikan nafkah iddah maupun mut'ah, dan nafkah anak akan disesuaikan dengan kemampuannya di kemudian hari. Aku luruh ke sofa. Kertas-kertas itu berserakan di sekelilingku. Setiap jengkal kehidupan kami bersama kini tampak seperti kebohongan yang tersusun rapi. Pria yang kunikahi, atau yang kukira kunikahi, telah merencanakan kepergiannya selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, memastikan dia kabur dengan semua sumber daya keuangan kami, sambil menciptakan narasi yang menempatkannya sebagai korban. Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari Mas Bima. Sudah mendarat di Istanbul. Jangan coba-coba hubungi aku. Pengacaraku yang akan urus semuanya. Kemarahan mulai menggantikan rasa terkejut. Demi Fatih, aku harus berpikir jernih. Langkah pertama, amankan tempat tinggal kami sebelum jatuh tempo. Kedua, dokumentasikan semuanya untuk proses perceraian. Ketiga, cari pengacara yang bisa membantuku melewati mimpi buruk ini. Untuk pertama kalinya sejak menerima pesan laknat itu, aku membiarkan diriku menangis. Bukan karena patah hati, tapi karena beban luar biasa dari apa yang harus kuhadapi. Setelah air mata itu reda, satu pikiran tetap jernih di kepalaku. Mas Bima telah meremehkanku. Dia selalu meremehkanku. 3 hari setelah pesan laknat dari Mas Bima, aku duduk berhadapan dengan Vivian Adila, seorang pengacara perceraian yang direkomendasikan oleh teman kuliahku. Kantor hukumnya tidak besar, terletak di sebuah ruko di kawasan Bintaro. Namun suasananya terasa rapi dan profesional, sama seperti pembawaan Ibu Vivian sendiri. Wanita paruh baya berhijab modis itu menelaah semua dokumen yang kubawa dengan tatapan tajam. Biar saya perjelas ya, Bu Aisyah, katanya setelah beberapa saat meletakkan kertas-kertas itu di meja. Apa yang suami ibu lakukan itu sangat tercela, tapi sayangnya tidak sepenuhnya ilegal. Karena kalian masih terikat pernikahan, dia punya akses hukum penuh ke rekening gabungan tersebut. Bahkan jika dia melakukannya untuk kabur dan menelantarkan kami, suaraku pecah meski aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar. Kabar baiknya adalah, hakim di pengadilan agama tidak akan memandang baik perilaku seperti ini. Ini bisa jadi bumerang untuknya. Ibu Vivian mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya terdengar lebih tegas. Kita bisa segera mengajukan permohonan nafkah anak darurat dan mungkin pembekuan sisa aset perkawinan yang bisa kita temukan. Yang kita butuhkan sekarang adalah bukti bahwa dia terus memiliki penghasilan di sana sambil menghindari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Aku mengangguk. Pikiranku sudah mulai bekerja, mengumpulkan serpihan bukti. Tangkapan layar pesan WhatsApp dari Mas Bima. Mutasi rekening yang menunjukkan penarikan dana besar-besaran, surat gugatan cerai yang kuterima. Tapi menemukan bukti pekerjaannya saat ini, dari jarak ribuan kilometer, rasanya mustahil. Malam itu, setelah sholat Isya dan menidurkan Fatih, aku menelepon ayah dan ibuku di Surabaya. Suaraku langsung bergetar begitu mendengar suara ibu di seberang telepon. Tanpa perlu banyak penjelasan, mereka langsung mengerti. Uang sewa apartemen biar ibu yang transfer besok pagi. Kamu jangan khawatir soal itu, kata ibu dengan nada tegas yang menenangkan. Sabar ya nak, Allah tidak tidur. Ibu sama ayah besok pagi terbang ke Jakarta. Kamu tidak boleh sendirian menghadapi ini. Dukungan tulus itu seolah melepaskan beban berat yang menghimpit dadaku. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Dengan Fatih yang sudah terlelap damai, aku mengalihkan perhatianku ke meja kerja Mas Bima,
yang ditinggalkannya begitu saja di sudut ruang keluarga. Aku butuh dokumen apapun yang bisa membantu kasusku. Slip gaji lama, kontrak kerja, SPT pajak, apa saja yang bisa membuktikan potensi penghasilannya dan kewajibannya pada Fatih. Di laci paling bawah, di bawah tumpukan kartu garansi elektronik yang sudah usang, aku menemukan sebuah amplop putih tertutup rapat yang ditujukan kepada Ibu Laras. Rasa penasaran mengalahkan keraguanku. Di dalamnya ada sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun dan secarik kertas dengan tulisan tangan Mas Bima. "Ma, terima kasih banyak sudah bantu DP untuk apartemen di Istanbul. Aku dan Rania sudah tidak sabar mau menunjukkan tempat baru kami saat Mama berkunjung bulan Mei nanti. Rencana ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dan doa Mama. Salam sayang Bima." Tanggal di kartu itu menunjukkan 3 bulan yang lalu. Sekitar waktu Mas Bima pertama kali menyebut soal promosi dan perjalanan dinasnya. Jadi Ibu Laras tidak hanya tahu, beliau bahkan turut mendanai pelarian putranya. Dengan tangan gemetar, aku memotret kartu dan catatan itu, lalu melanjutkan pencarianku. Laporan pajak tahunan, laporan investasi reksadana, buku nikah kami, semua kukumpulkan dan kurapikan secara metodis. Lalu, aku membuka laptop kami yang biasa kugunakan juga. Di folder draft email Mas Bima, aku menemukan sebuah pesan yang belum terkirim. Pesan itu ditujukan untuk Rania, dengan sebuah lampiran CV yang telah diperbarui. Di sana, tercantum posisi barunya. Marketing Director for Eurasian Region di Meridian Global, Istanbul. Dengan tanggal mulai kerja hanya 2 hari, setelah dia mengirimkan pesan WhatsApp terakhirnya kepadaku. Subuh itu, setelah menunaikan salat dan berdoa memohon kekuatan, aku merasa secercah harapan mulai menyala. Berbekal semua bukti krusial ini, aku kembali bertemu dengan Ibu Vivian di pagi harinya. Beliau memeriksa semuanya. Ekspresinya berubah dari prihatin menjadi semakin bersemangat. "Ini dia yang kita butuhkan, Bu Aisyah. Ini bukti perencanaan yang matang," katanya sambil menunjuk salinan CV Mas Bima. "Kita bisa ajukan gugatan darurat hari ini juga. Tuntutan nafkah anak, pembekuan aset perkawinan, dan bahkan kita bisa meminta pengadilan mengeluarkan perintah agar dia kembali ke yurisdiksi Indonesia." Harapan itu kini terasa nyata. "Lalu apa langkah selanjutnya, Bu?" tanyaku. "Pertama, kita daftarkan semua gugatan darurat ini. Kedua, Ibu Vivian menatapku dengan sorot mata tajam. Kita akan panggil Ibu Laras sebagai saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai keterlibatannya. Jika Bima sudah mulai bekerja di Turki sambil menelantarkan anaknya di sini, kita akan pastikan pengadilan memahami dengan gamblang apa yang sebenarnya terjadi." Sehari setelah Ibu Vivian mendaftarkan gugatan darurat, aku menerima email dari pengacara Mas Bima. Isinya adalah tawaran uang sebesar 50 juta rupiah sebagai itikat baik penyelesaian penuh atas semua klaim nafkah dan harta Gonogini. Sebuah angka yang terasa seperti hinaan setelah 8 tahun pernikahan dan semua tabungan yang mereka kuras habis. Mereka sedang mengetes seberapa putus asa posisi ibu, saran Ibu Vivian ketika aku meneruskan email itu kepadanya. "Jangan ditanggapi, biarkan pengadilan yang berjalan." Malamnya, saat aku sedang menemani Fatih menggambar dinosaurus di kamarnya, sebuah pesan WhatsApp masuk langsung dari Mas Bima. "Nomor baru, nomor Turki. Ambil saja tawarannya, Syah. Kamu tidak akan dapat lebih dari itu. Melawan hanya akan menghabiskan uang yang sedikit itu. Jadilah orang yang realistis sekali-kali." Nada merendahkan dalam pesannya menyulut amarah yang selama ini kutahan. Aku tidak membalas, namun aku menyimpan tangkapan layar pesan itu sebagai bukti tambahan sikapnya terhadap tanggung jawabnya. Baginya, Fatih dan aku hanyalah sebuah masalah finansial yang perlu diselesaikan dengan cepat dan murah. 2 hari kemudian, kami berhasil mendapatkan jadwal sidang darurat. Di hari yang sama, sore harinya, aku menerima telepon tak terduga dari Sarah, mantan teman satu kos Rania. Rupanya,
Sarah menemukan nomorku di buku catatan lama Rania yang tertinggal di kos. "Mbak Aisyah, maaf mengganggu." Suara Sarah terdengar ragu-ragu. "Saya cuma merasa Mbak perlu tahu apa yang mereka rencanakan." Optimisme sesaat yang kurasakan pagi itu seketika lenyap. Sarah melanjutkan ceritanya, menjelaskan bagaimana Rania sudah berbulan-bulan membicarakan rencananya untuk memulai hidup baru tanpa beban di Turki. Dia bahkan sesumbar tentang bagaimana Mas Bima sedang menyisihkan uang ke tempat yang tidak akan bisa kulacak. "Mereka punya rencana utuh, Mbak," Sarah menyimpulkan dengan nada prihatin. "Rencananya adalah membuat proses hukum ini jadi sangat mahal dan rumit, sampai-sampai Mbak akhirnya menyerah. Maaf ya Mbak, saya cuma merasa Mbak pantas tahu apa yang sebenarnya Mbak hadapi." Panggilan itu membuatku sadar bahwa aku tidak hanya melawan Mas Bima, tetapi juga sebuah konspirasi yang telah dirancang dengan matang. Pagi hari sidang darurat, aku terbangun oleh getaran ponsel. Satu lagi pesan dari Mas Bima. "Kudengar kamu menyeret Mama ke dalam masalah ini. Langkah yang salah, Syah. Hentikan semua ini sekarang, atau aku akan pastikan kamu menyesal." Ancamannya justru memperkuat tekadku. Di pengadilan agama, aku dan Ibu Vivian menunggu di luar ruang sidang, memeriksa kembali berkas-berkas kami untuk terakhir kalinya. Ayah dan ibuku duduk di kursi, tunggu tak jauh dari kami. Wajah mereka tegang, namun sorot mata mereka memberiku kekuatan. Pintu ruang sidang terbuka dan pengacara Mas Bima muncul. Seorang pria necis dengan setelan mahal yang memancarkan aura percaya diri. "Ibu Aisyah," sapanya singkat sambil mengangguk ke arahku, lalu pada Ibu Vivian. "Saya, Pak Hoffman, mewakili Bapak Bima Wicaksono." Sebelum aku sempat menjawab, sesosok figur yang tak terduga muncul di belakangnya. Ibu Laras, mengenakan gamis sutra dan kerudung bermerek, dengan ekspresi mencela yang sama seperti yang selalu ia tunjukkan padaku selama bertahun-tahun. "Seharusnya kamu malu, Aisyah," desisnya, mengabaikan Ibu Vivian yang mencoba menenangkanku. "Mencoba memeras anakku, padahal kamulah yang membuatnya pergi." "Ibu Laras," sela Ibu Vivian dengan suara tenang namun tegas. "Kebetulan sekali Ibu ada di sini. Perlu saya informasikan bahwa kami akan memanggil Ibu sebagai saksi terkait dukungan finansial Ibu terhadap tindakan putra Ibu dalam menelantarkan keluarganya." Wajah Ibu Laras sedikit memucat, namun ia berhasil mempertahankan ketenangannya. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Sidang berjalan dengan efisien. Hakim yang bijaksana mendengarkan argumen kedua belah pihak, menelaah bukti-bukti kami, penarikan dana, bukti pekerjaan baru Mas Bima di Istanbul, hingga foto catatan tulisan tangan untuk Ibu Laras. Akhirnya, beliau mengabulkan semua permohonan darurat kami. Mas Bima diwajibkan memberikan nafkah anak sementara dengan segera dan mengembalikan sebagian aset perkawinan selagi kasus utama berjalan. Rasanya seperti sebuah kemenangan besar, tetapi kemunculan Ibu Laras yang tak terduga membuatku gelisah. Untuk apa beliau repot-repot terbang dari Surabaya hanya untuk sebuah sidang darurat yang bersifat sementara? Pertanyaan itu terjawab keesokan harinya ketika aku menerima panggilan dari nomor internasional yang tidak dikenal. "Selamat siang, apa benar ini dengan Ibu Aisyah Nareswari?" tanya suara seorang wanita dengan aksen asing. "Iya, betul. Ini siapa ya?" "Nama saya Lucia Vega, Direktur HRD dari Meridian Global Istanbul. Saya menelepon perihal suami Anda, Bapak Bima Wicaksono." Jantungku berdebar kencang. "Iya, kami menerima email dari Anda mengenai situasi pekerjaan beliau. Saya ingin menginformasikan bahwa Bapak Bima sudah tidak lagi bekerja untuk Meridian Global. Beliau diberhentikan kemarin." Aku mengerutkan kening, bingung. Saya tidak pernah mengirim email apapun." Hening sejenak. "Seseorang yang menggunakan nama Anda mengirimkan dokumentasi yang menunjukkan bahwa Bapak Bima terlibat dalam sengketa hak asuh anak dan memiliki masalah hukum yang tertunda di Indonesia.
Kebijakan perusahaan kami mengharuskan pengungkapan hal-hal semacam itu selama proses perekrutan. Kesadaran itu menghantamku. Ibu Laras, beliau telah menyamar sebagai diriku untuk menyabotase pekerjaan Mas Bima, memastikan putranya itu tidak bisa mematuhi perintah nafkah dari pengadilan. Sebuah langkah licik untuk merusak keputusan hakim dan memvalidasi klaim Mas Bima bahwa dia tidak mampu menafkahi Fatih. Ibu Vega, saya tidak mengirim email itu. Bisakah Anda meneruskannya kepada saya? Beberapa menit kemudian, aku menatap layar laptop, membaca sebuah email yang seolah-olah berasal dariku, penuh dengan kebohongan dan ancaman akan menuntut perusahaan jika mereka terus mempekerjakan Mas Bima. Email itu melampirkan salinan dokumen-dokumen pribadi kami. Beberapa di antaranya baru saja kukumpulkan untuk pengacaraku. Apartemenku tidak disentuh orang asing, yang berarti hanya ada satu orang yang bisa mengakses dokumen-dokumen itu saat ia berkunjung dengan dalih memberikan dukungan setelah Mas Bima pergi. Ibu Laras. Aku segera menelepon Ibu Vivian, menceritakan semuanya dengan napas yang memburu. Suaranya di seberang telepon terdengar tenang, namun mengandung nada baja. Ini sudah masuk ranah pidana, Bu Aisyah. Pemalsuan identitas dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kita harus dokumentasikan semuanya dan segera ajukan laporan tambahan. Saat kami sedang menyusun strategi baru ini, ponselku berdering lagi. Kali ini, nama Mas Bima tertera di layar. Panggilan suara langsung, pertama kalinya sejak dia pergi. Dasar perempuan pendendam, semburnya begitu aku mengangkat telepon, tanpa salam. Tanpa basa-basi. Kamu membuatku dipecat setelah semua yang aku tawarkan padamu. Bukan aku, Mas. Itu ibumu sendiri, jawabku dingin. Keheningan sesaat di ujung sana menegaskan bahwa dia mengenali kemungkinan itu. Tidak masuk akal. Untuk apa Mama melakukan itu? Agar kamu terlihat tidak mampu membayar nafkah. Agar keputusan pengadilan batal. Agar kamu semakin membenciku. Kamu bohong, katanya, tapi keraguan sudah menyelinap ke dalam suaranya. Mama tidak mungkin. Cek emailmu sendiri. Lihat dokumen apa saja yang dikirimkan ke kantormu. Dokumen-dokumen itu ada di apartemenku, sampai ibumu datang berkunjung minggu lalu dengan dalih menguatkanku. Saluran telepon hening selama beberapa detik. Nanti aku telepon lagi, katanya akhirnya, lalu menutup panggilan. 10 menit kemudian, sebuah notifikasi email masuk ke ponselku. Dari Mas Bima. Isinya adalah sebuah bom waktu yang meledakkan seluruh pemahamanku tentang pengkhianatan ini. Serangkaian tangkapan layar percakapan WhatsApp antara dia dan Ibu Laras. Ini bukan hanya tentang Mas Bima yang pergi. Ini tentang melenyapkan aku dari kehidupan Fatih sepenuhnya. Kalau kamu sudah mapan di Turki, nak, tulis Ibu Laras 3 bulan sebelumnya. Baru kita urus hak asuh penuh untuk Fatih. Dengan riwayat Aisyah yang sempat depresi berat setelah melahirkan dulu, kita bisa dengan mudah membuktikan ke pengadilan kalau dia itu tidak stabil secara emosional untuk mengurus anak. Depresi pasca melahirkanku. Perjuangan berat yang kuhadapi sendirian dengan dukungan terapi dan, yang kukira, dukungan dari Mas Bima, kini telah dipersenjatai untuk melawanku. Selama ini, mereka hanya menunggu saat yang tepat. Terungkapnya rencana jangka panjang Ibu Laras dan Mas Bima untuk merebut hak asuh Fatih, mengubah medan perang ini sepenuhnya. Ini bukan lagi sekadar tentang bertahan hidup secara finansial. Ini tentang melindungi putraku dari orang-orang yang memandangnya sebagai aset yang harus direbut, bukan sebagai anak yang harus disayangi. Ibu Vivian segera mengajukan mosi tambahan, mendokumentasikan pemalsuan identitas yang dilakukan Ibu Laras, dan persekongkolan untuk memanipulasi hak asuh anak. Kami juga melaporkan pencurian identitas ini ke Polda Metro Jaya, menciptakan catatan resmi atas tindakan ilegal Ibu Laras. Posisi tawar kita sekarang jauh lebih kuat, Bu. Ibu Vivian meyakinkanku. Tapi Bima masih punya keuntungan. Jarak fisik dan sebagian besar aset perkawinan kalian yang dia bawa lari.
Aku tahu kami butuh sesuatu yang lebih. Bukti yang tak terbantahkan yang akan meyakinkan hakim untuk membekukan seluruh aset Mas Bima, dimanapun itu berada, dan mungkin memaksanya kembali ke Indonesia. Pesan-pesan WhatsApp itu membuktikan adanya konspirasi, tapi tidak membuktikan di mana sisa uang tabungan kami disembunyikan. Dalam sebuah momen pencerahan di tengah malam, setelah sholat tahajud, aku teringat pada Reza. Aku meneleponnya lagi. "Za, aku butuh bantuanmu," kataku tanpa basa-basi. "Demi Fatih." Rasa bersalah Reza atas keterlibatannya yang pasif dalam rencana Mas Bima membuatnya lebih mudah menerima permohonanku. "Apa yang bisa aku bantu, Syah?" "Informasi. Bima pasti pernah cerita lebih banyak soal rencana keuangannya. Kemana dia memindahkan uangnya, bagaimana dia berencana hidup di Turki. Henning cukup lama. Dia pernah menyebut soal rekening di Cayman Islands." Akhirnya Reza mengaku. Katanya ibunya bantu buka rekening itu beberapa tahun lalu untuk urusan pajak. Waktu itu aku gak terlalu ambil pusing. "Apa dia menyebut nama banknya? Detail apapun?" desaku. "Kalau tidak salah, First Caribbean International." Seingatku itu. "Syah, maafkan aku ya. Aku gak bilang dari awal. Aku gak pernah menyangka dia bakal tega meninggalkan Fatih sepenuhnya. Informasi baru ini memberi kami titik awal. Tapi kami butuh detail. Nomor rekening, catatan transfer, apapun yang bisa mengikat Mas Bima secara konkret pada aset tersembunyi itu." Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Mas Bima selalu menggunakan variasi kata sandi yang sama untuk semua akunnya. Kombinasi antara tanggal lahir Fatih dan tanggal pernikahan kami. Dengan jari gemetar, aku mencoba mengakses penyimpanan cloud miliknya, menggunakan kombinasi yang paling mungkin. Jantungku berdebar kencang. Berhasil. Di dalamnya, aku menemukan folder-folder yang tertata rapi sesuai rencana pelariannya. Tangkapan layar konfirmasi transfer bank, korespondensi dengan Ibu Laras mengenai rekening di luar negeri, bahkan sebuah dokumen berjudul Strategi Hak Asuh, yang menguraikan rencana mereka untuk menggambarkanku sebagai ibu yang tidak stabil, begitu Fatih berhasil mereka bawa ke Turki. Napasku tercekat saat membaca dokumen itu. Setiap detail perjuanganku melawan depresi pasca melahirkan dipelintir menjadi bukti ketidaklayakanku. Setiap momen kerapuhanku dicatat untuk dijadikan senjata. Aku segera meneruskan semuanya ke Ibu Vivian, yang langsung meneleponku beberapa menit kemudian. Suaranya tegang penuh semangat yang tertahan. "Ini dia, Bu Aisyah. Ini amunisi pamungkas kita. Saya akan segera mengajukan permohonan darurat untuk pembekuan rekening di Cayman dan meminta bantuan penegakan hukum internasional." 2 hari kemudian, kami menerima kemenangan besar pertama kami. Hakim mengabulkan permohonan kami untuk membekukan rekening Mas Bima di Cayman Islands sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Pengacara Mas Bima segera mengajukan mosi balik, menuduhku melakukan peretasan ilegal yang sempat mengancam kemajuan kami. Namun, Ibu Vivian sudah mengantisipasinya, berargumen bahwa akses itu diperoleh menggunakan informasi personal bersama yang sah dalam lingkup perkawinan. Lalu, datanglah sebuah kerumitan yang tak terduga. Rania meneleponku langsung. "Mbak Aisyah, kita perlu bicara," katanya. Suaranya yang biasanya penuh percaya diri, kini terdengar gamang. "Mas Bima, dia hancur di sini." "Itu bukan lagi urusanku, Rania." "Tolong ya Mbak," desaknya. Dia bicara soal terbang pulang ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah langsung sama Mbak. Aku takut dia nekat. Ada nada ketakutan yang tulus dalam suaranya yang membuatku merinding. Mas Bima tidak pernah melakukan kekerasan fisik, tetapi keputusasaannya saat ini membuatnya tidak bisa ditebak. "Kenapa kamu memberitahuku soal ini, Rania?" "Karena ini bukan yang aku harapkan. Dia janji hidup baru yang indah, bukan jadi laki-laki obsesif yang terus-menerus mengumpat nama mantan istrinya dan menyembunyikan uang dariku juga." Kata-katanya membuatku tertegun. "Dia menyembunyikan uang darimu?" "Dia punya rekening lain yang baru aku tahu.
Setelah hakim membekukan rekening Cayman itu, dia bilang, kami akan baik-baik saja karena dia punya dana cadangan. Bahkan ibunya pun tidak tahu soal rekening ini. Ini adalah informasi yang sangat krusial. Tapi aku tahu, Rania tidak memberikannya cuma-cuma karena kebaikan hati. Apa maumu, Rania? Perlindungan, katanya singkat. Kalau Mas Bima tahu aku bicara sama Mbak, dia akan berbalik menyerangku. Aku butuh jaminan aku tidak akan terseret masalah hukum atas peranku dalam hal ini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun tanpa bicara dengan pengacaraku. Kalau begitu, cari jalan keluarnya secepatnya, balasnya. Karena Mas Bima sudah pesan tiket pesawat ke Jakarta untuk besok. Dan Mbak, dia terlihat berbeda saat memberitahuku. Menakutkan. Setelah berdiskusi panjang dengan Ibu Vivian, kami menyusun sebuah proposal. Imunitas hukum untuk Rania, dengan imbalan dokumentasi lengkap semua rekening rahasia dan berita acara pemeriksaan, BAP, di bawah sumpah mengenai konspirasi Mas Bima dan Ibu Laras. Rania setuju seketika. Ia langsung mengirimkan salinan laporan rekening bank yang menunjukkan adanya akun kedua di Swiss, berisi sisa harta perkawinan kami yang jumlahnya jauh lebih besar, lebih dari 2 miliar rupiah. Dengan kepingan bukti terakhir ini, kami berhasil mendapatkan perintah perlindungan darurat dari pengadilan, hanya beberapa jam sebelum jadwal kedatangan Mas Bima di Jakarta. Ketika pesawatnya mendarat, petugas keamanan bandara sudah akan menunggunya. Kepulangan Mas Bima ke Jakarta berjalan persis seperti yang kami rencanakan. Petugas keamanan Bandara Soekarno-Hatta menahannya begitu ia turun dari pesawat, menyerahkan surat perintah perlindungan dan surat panggilan sidang darurat untuk keesokan paginya. Panggilan teleponnya kepadaku dari kantor keamanan bandara bergetar penuh amarah yang ditahan. Apa-apaan ini, Syah? Aku pulang untuk menyelesaikan semuanya baik-baik. Dengan tiket sekali jalan dan tanpa reservasi hotel, balasku dingin. Informasi dari Rania terbukti akurat. Sidangnya besok jam 9 pagi. Sebaiknya kamu cari pengacara. Di ruang sidang, Mas Bima tampak kuyu dan defensif. Jelas tidak siap menghadapi gunung bukti yang kami sajikan. Rekening-rekening di luar negeri, pemalsuan identitas yang dilakukan ibunya, konspirasi perebutan hak asuh, dan yang paling mematikan, BAP dari Rania yang merinci bagaimana Mas Bima telah merencanakan penelantaran ini selama berbulan-bulan sambil secara sistematis menyembunyikan aset perkawinan. Wajah hakim semakin mengeras saat Ibu Vivian dengan metodis memaparkan kasus kami. Ketika beliau menyajikan dokumen strategi hak asuh yang menguraikan rencana mereka untuk menggunakan depresi pasca melahirkanku untuk melawanku, Mas Bima tampak layu di kursinya. Yang mulia, Ibu Vivian menyimpulkan, kami memohon pengembalian segera seluruh aset perkawinan. Hak asuh penuh atas anak di bawah umur kepada klien saya. Hak bertemu bagi ayah hanya dengan pengawasan dan audit forensik atas seluruh dana yang disembunyikan oleh Tuan Bima dan ibunya. Ketika pengacara yang ditunjuk mendadak oleh Mas Bima mencoba menggambarkanku sebagai pihak agresor yang memaksa kliennya melindungi asetnya, hakim memotongnya dengan tegas. Pengacara, saya sudah mempelajari semua bukti. Klien Anda secara sistematis telah menipu istrinya, menelantarkan anaknya, dan bersekongkol untuk memanipulasi pengadilan ini. Simpan interpretasi kreatif Anda. Putusan hakim bersifat menyeluruh dan final. Semua rekening yang teridentifikasi dibekukan dan ditempatkan di bawah sita jaminan pengadilan. Paspor Mas Bima disita sambil menunggu penyelesaian masalah keuangan. Hak asuh sementara penuh diberikan kepadaku, dan sebuah rujukan dibuat ke kejaksaan untuk menyelidiki potensi tuntutan pidana terhadap Mas Bima dan Ibu Laras atas pemalsuan identitas dan persekongkolan. Saat Mas Bima menatapku dari seberang ruang sidang, aku membalas tatapannya dengan mantap. Aku bukan lagi wanita putus asa yang ia harapkan akan ia temui. Di matanya, kulihat kesadaran yang mulai terbit bahwa pelarian yang ia rancang dengan begitu cermat kini telah menjadi penjaranya sendiri.
Beberapa bulan setelah putusan pengadilan itu, konsekuensi penuh dari tindakan Mas Bima terungkap dengan keadilan puitisnya sendiri. Audit forensik tidak hanya menemukan aset perkawinan kami, tetapi juga dana-dana lain yang disembunyikan Ibu Laras untuk tujuan pajak. Keduanya menghadapi denda perdata yang besar. Ibu Laras juga didakwa melanggar UU ITE karena menyamar sebagai diriku. Upaya Mas Bima membangun kembali hidupnya di Jakarta gagal total. Reputasinya di industri hancur oleh catatan pengadilan yang terbuka untuk umum. Rania kembali ke Turki sendirian. Kesepakatan imunitasnya telah melayani tujuannya bagi kami berdua. Perceraian kami akhirnya diputuskan dengan ketentuan yang sangat memihakku dan Fatih. Hak asuh penuh, dengan Mas Bima hanya diberikan hak bertemu di bawah pengawasan, yang jarang sekali ia gunakan. Pengembalian utuh aset perkawinan kami ditambah biaya hukum, dan nafkah anak dalam jumlah besar yang diindeks pada penghasilan Mas Bima di masa depan, untuk mencegahnya sengaja menjadi pengangguran. Namun yang paling memuaskan adalah menyaksikan fasad sosial Ibu Laras yang dibangun dengan hati-hati hancur berkeping-keping, ketika teman-teman arisan dan pengajiannya mengetahui bahwa ia telah melakukan penipuan untuk menyabotase pekerjaan putranya sendiri. Wanita yang selama bertahun-tahun menghakimiku kini menghadapi penghakiman dari lingkarannya sendiri. 6 bulan setelah pesan WhatsApp itu memorak-porandakan hidup kami, Fatih dan aku pindah ke sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran Jakarta, dibeli dengan dana yang berhasil dikembalikan. Sebuah rumah yang benar-benar milik kami, tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang berlama-lama di sudut-sudutnya. "Ayah, kapan-kapan main kesini lagi nggak, Bun?" tanya Fatih suatu malam saat aku menyelimutinya di kamar barunya yang bertema dinosaurus. "Bunda tidak tahu, sayang," jawabku jujur. "Tapi apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja." Dan kami memang baik-baik saja. Aku kembali bekerja purna waktu di sebuah penerbit yang menawarkan jam kerja fleksibel untuk orang tua. Fatih tumbuh dengan baik di sekolah barunya. Rasa sakit yang tajam akibat pengkhianatan Mas Bima perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang. Sebuah kearifan yang diperoleh dengan susah payah tentang ketahanan dan kemandirian. Terkadang, momen terkejam dalam hidup justru menjadi katalisator tak terduga untuk bertumbuh. Pesan terakhir Mas Bima, "Selamat berjuang, bayar sewa apartemen," tadinya dimaksudkan sebagai pukulan terakhir yang menghancurkan. Sebaliknya, itu menjadi kalimat pembuka dari sebuah kisah tentang menemukan kekuatan yang tidak pernah ku ketahui ku miliki. Kisah tentang bagaimana, dengan pertolongan Allah, seorang ibu bisa berdiri lebih tegar dari sebelumnya.